guru. Saat ini jumlah guru yang mengajar di sekolah anak berkebutuhan khusus itu hanya ada 9 orang dari jumlah ideal 20 orang guru. OSLB Negeri Singkawang kekurangan tenaga guru dan ruang kelas. Pemerintah diminta segera tuntaskan permasalahan tersebut. Pemirsa, menjadi penyandang disabilitas bukan jadi alasan untuk menyerah dengan keadaan. Pertama-tama, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang datang ke sekolah dengan semangat belajar, tapi tidak mendapatkan guru yang memahami kebutuhannya? Realitanya, hal ini masih sering terjadi di sekolah-sekolah reguler di Indonesia. Kita memang sering mendengar istilah pendidikan inklusif. Namun, di balik itu terdapat tantangan besar yang jarang disorot, yaitu kurangnya guru pendidikan inklusif yang benar-benar siap mendampingi semua anak dengan kebutuhan belajar yang beragam. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek tahun 2023, dari sekitar 300.000 sekolah dasar di Indonesia, hanya sekitar 18% yang memiliki guru dengan pelatihan dasar pendidikan inklusif. Artinya, sebagian besar sekolah reguler masih belum memiliki tenaga pendidik yang paham cara mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Laporan UNICEF Indonesia tahun 2022 juga menegaskan hal serupa. Mereka menemukan bahwa banyak guru di sekolah reguler merasa belum percaya diri dalam mengajar anak-anak dengan kondisi seperti autisme, ADHD, disleksia, atau hambatan intelektual lainnya. Bukan karena mereka tidak peduli, namun karena belum pernah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang efektif. Guru sering kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran, dan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus justru cenderung tertinggal atau terisolasi di dalam kelas. Padahal, tujuan pendidikan inklusif bukan hanya agar semua anak bisa masuk ke sekolah yang sama, tetapi agar mereka benar-benar bisa belajar, berinteraksi, dan berkembang sesuai potensinya. Disinilah pentingnya peran guru pendidikan inklusif. Saya menyoroti bahwa terdapat 3 poin yang perlu kita pentingkan bersama. Yang pertama, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, membangun lingkungan kelas yang ramah dan suportif. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Namun, untuk mewujudkannya, sekolah perlu mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Tidak cukup hanya dengan mencantumkan sekolah inklusif pada papan nama, tetapi juga harus ada investasi dalam pelatihan guru, rekrutmen tenaga pendidik khusus, dan penyediaan fasilitas yang sesuai. Kemendikbudristek sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan program sekolah inklusif ramah anak di beberapa provinsi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan daerah. Namun, cakupannya masih terbatas dan belum merata ke seluruh Indonesia. Maka, sebagai calon pendidik, kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab membangun pendidikan inklusif bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga panggilan moral bagi setiap guru. Ketika guru memiliki pemahaman dan pelatihan yang cukup, sekolah tidak lagi menjadi tempat yang membuat sebagian anak merasa berbeda. Namun sebaliknya, sekolah akan menjadi ruang di mana setiap anak tanpa terkecuali bisa merasa diterima, dihargai, dan mampu berkembang dengan cara mereka sendiri. Karena pada akhirnya inklusi bukan hanya tentang membuka pintu bagi semua anak, tetapi juga menyiapkan hati dan pengetahuan guru agar mampu menyambut mereka dengan adil dan penuh empati. Mari kita mulai dari kesadaran kecil ini bahwa guru yang paham akan keberagaman bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga jembatan menuju pendidikan yang lebih manusiawi. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga melalui video ini kita semua semakin sadar bahwa pendidikan inklusif bukan hanya hak anak, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.